Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Masya Allah, kita sapa dulu yuk, ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, semangat dong. Semangat kan nih. kita menyambut tahun baru Islam. Betul, bulan Muharram tahun baru ya, Masya Islam, Allah. 1 Muharram 1444 Hijriah. Betul, Masya Allah. Gitu. Ini dia nih, Masya Allah. Terus juga nih ada Ustadz Faizar, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Baru ketemu kita nih, sehat ya? Sehat. Masya Allah. Kita sapa juga ada Ustadz Syam. Semangat pagi Semangat dong. nih, Masya Allah. Tahun baru. Tahun insya Allah. baru nih, Masya Allah. Baik jamaah, bicara soal tahun baru Islam, bulan Muharram adalah bulan yang teramat mulia. Yang mungkin banyak di antara kita masih belum tahu nih. Ternyata banyak sekali yang salah kaprah juga menyambut bulan awal tahun menurut Islam ini karena ada berbagai tradisi atau semacam perayaan yang kira-kira ini sebenarnya bener nggak sih, boleh nggak sih? Nah makanya insya Allah akan kita bahas lebih dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah menyambut bulan Muharram, sunnah atau bid'ah. Masya Allah. Langsung aja yuk kita ke guru kita yang luar biasa nih, semangatnya yang sudah berapi-api ini. Kalau perlu, ini anak-anak saya suruh Iya. baca doa. Iya, Masya jelang Allah gitu tahun ya kalau baru. Ustadz Maulana ya. Nah Ustadz nih, Ya. aku tuh pengen tahu nih sebenarnya merayakan tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam Muharram, biasanya kita merayakan pakai biasanya bakar kembang api, duar, meledak gitu di mana-mana atau menyalakan lilin, pesta makan-makan. Nah sebenarnya ini nih yang paling penting nih, kebiasaan ini tuh sunnah atau bid'ah sih? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Ya Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Faizar dan Ustaz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah berkaitan tentang peringatan tahun baru Islam. 1 Muharram 1444 Hijriah yang mana alhamdulillah kita ini di Indonesia wah luar biasa tradisi, ada Betul, perayaan banyak seperti sekali. ini. Maka apakah ini bid'ah atau sunnah? Kalau berbicara sunnah atau bid'ah, mohon izin kita kembali dulu. Penanggalan tahun baru Islam itu terjadinya setelah Rasulullah SAW wafat. Berarti otomatis bid'ah kan? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Maka otomatis tapi tunggu dulu. Jangan terus langsung, aduh salah dong. Tenang, kita tenang santai-santai. Karena kenapa? Penanggalan Muharram sebagai tahun baru Islam itu atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab untuk menulis jual beli. Harus kan ada tanggal. Iya. Ada tahunnya, tanggal berapa kau beli, tahun berapa kau beli transaksi. Maka butuh penanggalan. Maka atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah tabarakallah, ilmu beliau luar biasa. Sehingga diambillah apakah lahirnya Nabi atau hijrahnya Nabi atau Isra Mi'rajnya Nabi, maka diambillah mulai tahun pertamanya itu pada waktu Nabi hijrah, maka disebut tahun Hijriyah. Maka dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Saban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kalau berkaitan kata Nabi pernah melihat ada seorang yang melakukan semacam, Nabi temukan lagi ngapain? Ini Muharram, kita lagi ngadain, kata Nabi, maka sudah diganti dengan 2 perayaan. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Kalau selain 2 itu disebut
peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Jadi bukan merayakan tapi memperingati. Mengingat tahun baru Hijriah, hijrahnya Nabi, mengingat Isra Mi'raj, mengingat Maulid Nabi. Jadi yang dimaksud di sini bukan merayakan tapi memperingati. Sebagai apa? Pembelajaran. Jadi tidak apa-apa kita kumpulkan orang terus ngadain acara untuk bagaimana kita mengambil pembelajaran dari tahun baru Islam, gimana kita mengenal hijrahnya Nabi. Ini bagus juga diperkenalkan supaya jangan cuma mengenal tahun baru Masehi, tapi mengenal juga tahun baru Islam sebagai menjadi kebaikan, semangat dan bentuk kecintaan kepada agama. Waduh, Masya Allah. Jadi esensinya atau maknanya supaya kita memperingati gitu ya. Bukan merayakan. Bukan merayakan. Terus juga berarti harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih. Jadi kita tidak bicara lagi masalah bid'ah, tapi memang kalau Betul. ini kan memang setelah Nabi. Iya betul. Kalau Tapi kita... tidak ada masalah. Yang penting memperingati bukan merayakan. Ada, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam. Ustadz Syam, Afwan izin bertanya siap. nih. Nah jadi kita penasaran nih, kalau misalnya cara Rasulullah dan para sahabatnya itu menyambut bulan Muharram atau tahun baru Islam itu seperti apa sih? Nah ini mohon penjelasannya guru nih, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali Ustaz Faizal, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyambut bulan Muharram atau tahun baru Islam? Maka subhanallah dijelaskan di awal bahwasanya ternyata tahun baru itu adanya setelah baginda Nabi SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil a'la. Maka ternyata ya, karena deklarasikan oleh para sahabat pada saat itu disebabkan salah satu alasannya karena surat menyurat ke daerah Yaman, surat menyurat ke daerah Islam yang lainnya. Mereka bingung, kok ada revisi peraturan baru, tapi kok nggak tahu ini yang mana yang baru, yang mana yang lama, karena nggak ada tahunnya gitu ya. Ini yang terbaru, aturan terbaru nih yang mana gitu, subhanallah, karena nggak ada tahunnya. Maka dideklarasikan sebagai tahun barunya adalah hijrah atau tahun hijriah. Maka subhanallah, kalau Nabi tidak mendapati tahun baru tersebut berarti Nabi SAW tidak memperingatinya. Kemudian para sahabat bagaimana cara memperingatinya? Maka subhanallah salah satu diantaranya mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang ada di bulan Muharram. Kenapa? Karena ternyata di 12 bulan yang Allah ciptakan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Memang Allah memuliakan 4 bulan di dalamnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Ada 4 bulan yang lebih utama dibandingkan bulan yang lainnya. Maka dari itu para sahabat pun menyambutnya dengan amal soleh. Berarti kalau ditanyakan bagaimana para sahabat menyambut bulan Muharram, maka mempersiapkan diri untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Karena amalan daripada kebaikan daripada amalan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada keadaan mustajab. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dalam qaulnya bahwasanya kalau ada tempat mustajab seperti Raudhah, seperti Multazam, seperti Hijr Ismail, berarti ada juga keadaan mustajab seperti sedang hujan atau dalam perjalanan, sedang sakit, doa mustajab. Berarti ada juga waktu yang mustajab sebagaimana ada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, 10 malam awal bulan Dzulhijjah, kemudian ada juga 10 awal daripada Muharram atau bulan Muharram sendiri. Berarti waktu mustajab untuk berdoa. Maka yang ditingkatkan oleh para sahabat menyambutnya dengan persiapan diri beramal soleh. Kemudian yang kedua, bukan hanya mempersiapkan diri beramal soleh, tapi berusaha meningkatkan kualitas iman sehingga tidak melaksanakan maksiat atau berusaha menghindari maksiat semaksimal mungkin. Walaupun setiap hari kita menghindari maksiat,
maksiat. Tapi di bulan-bulan haram ini lebih lagi menahan atau mengendalikan hawa nafsunya. Selain daripada itu, mungkin bentuknya hanya syiar saja. Seperti misalnya ada perayaan atau peringatan dengan tablik akbar, memperingati bagaimana hijrahnya Nabi, kemudian ada perayaan atau peringatan bentuknya yang lainnya. Namun itu bukan berarti bagian daripada menyambut bulan suci Muharram atau bulan Muharram. Allahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi Rasulullah bersama sahabat itu mempersiapkan sebanyak-banyaknya melakukan amal soleh. Amal soleh. Nah ini tapi menyambut tahun baru ini sebenarnya kalau saya tuh pernah dengar nih makanya saya beli kaos kaki baru, sepatu baru, nih celana baru. Nah Ustadz Faizar apa nih? Peci juga baru. Nah ini sebenarnya gimana sih? Karena kan beda-beda. Ada yang makan-makan, terus juga ada yang ya itu beli baju baru. Nah saya ikut-ikut aja nih beli baju baru, sendal baru. Ini benar nggak sih kalau misalnya menyambut tahun yang baru kita juga harus serba baru. Rumah juga pengen baru tapi belum ada uang. Mohon penjelasannya guru silakan. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ya tidak ada yang salah kita beli barang-barang yang baru. Ya, apalagi untuk menyambut ataupun memperingati atau untuk penampilan gitu ya. Untuk kita bawa ke masjid misalnya seperti itu. Masya Allah, boleh nih. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah dari perhiasan-perhiasan, baju-baju yang paling bagus untuk ke masjid. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan karena Allah nggak suka orang yang berlebihan. Dan ingat bahwa pergantian tahun ini, di tahun baru ini, bukan berarti umur kita itu bertambah. Bukan hari kita hidup di dunia ini bertambah, justru malah berkurang. Dan ajal setiap dari kita akan terus-menerus mendekat. Entah kapan kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka yang harus lebih diperbaharui bukan hanya penampilan luar, melainkan penampilan batin. Meramaikan kolbu kita, meramaikan batin kita dengan zikrullah, dengan bertafakur, ya, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian dengan melakukan ketaatan-ketaatan di waktu-waktu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sholat 5 waktu dijaga, ya, diperbaharui lagi kualitasnya, kualitas kekhusyuannya, kualitas pemahamannya, peresapan apa yang kita baca ketika sholat, ketika zikir, ketika baca Al-Quran, ketika kita sedang bertadarus misalnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan satu penyesalan yang akan menjadi penyesalan bagi seluruh orang yang meninggal adalah waktu di mana ketika dia punya kesempatan untuk beramal saleh, dia tinggalkan itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga tatkala kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, dia akan berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup lagi ke dunia ini. Bukan untuk ngecek status Facebook, komentar-komentar yang ada di Instagram, ngecek like mungkin, bukan itu. Bukan untuk ngecek dagangan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh di waktu-waktu yang telah aku lalaikan, yang telah aku tinggalkan. Waktunya sholat duha, tidak sholat duha. Bisa berzikir pagi petang, dia tidak berzikir pagi petang. Waktunya baca Quran, dia mampu untuk membaca Al-Quran, dia tinggalkan hal tersebut. Di waktu mudanya, harusnya dia banyak menuntut ilmu, dia tinggalkan waktu itu tidak menuntut ilmu karena Allah menyesal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Supaya aku bisa mengganti waktu-waktu itu ya Allah. Aku bisa menambal waktu-waktu yang telah aku tinggalkan secara sia-sia. Untuk foya-foya, untuk kelalaian. Sehingga lalai dari mengingat engkau. Kalla kata Allah, itu sudah tidak bisa lagi. Ini waktu engkau menuai bukan untuk menanam. Maka di tahun baru hijrah ini, mari tajdid dunia, memperbaharui niat kita, memperbaharui kualitas ibadah kita. Waduh, Masya Allah. Jadi yang harus diperbaharui itu bukan celana, bukan sepatu. Tapi kualitas iman gitu ya, Masya Allah. Nah, karena aku semangat banget nih, ini kan bulan Muharram. Pas banget nih, aku punya sesuatu buat guru-guru di Islam itu indah nih. Apa Udah itu? aku persiapkan. Wah. Mohon maaf, ini yang pertama nih. Ustadz Maulana.
Gak usah Aduh, repot-repot. diterima juga. Gak usah repot-repot. Ustaz Faizal, Afwan. Ya Allah. Nah, ini buat Ustaz Syam nih spesial nih. Itu dia. Jadi Iya ada boleh. hadiah nih. Boleh aja. Boleh aja. Iya. Tapi hati-hati. Wah kan, seneng gak Ustaz Maulana hadiahnya? Tapi hati-hati. Kenapa hati-hati, kenapa? Hati-hati. Nanti kita bahas lagi ya. Oh, setelah gitu? yang satu ini. Karena memberi hadiah itu harus ada Oh hatinya. harus hati-hati juga. Aduh, ya udah deh dibahas setelah yang satu ini ya. Tetap di Selamat Indah Jamaah, oh Jamaah. Alhamdulillah. Subhan